Kalau dari Mas Iya, Anggit bagaimana? Ya, tadi sudah saya titipkan dengan Mbak Mira ya. Oh, Oke. sorry, ke Mbak Priska ya tadi ya. benar-benar dienolkan, benar-benar sudah nggak ada lagi praktik-praktik seperti itu ya. Ya, tapi gimana ya? Ya, kalau dikatakan boleh jujur, ya memang masih banyak, memang terkait dengan praktek-praktek seperti itu ya. Terkait dengan yang paling penting adalah budaya, perubahan budaya kerja kita agar benar-benar smart dan menjadi ASN berakhlak. ASN. Menyapa kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Kampus. Selamat datang di podcast ASN Menyapa Kampus. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang kelihatannya berat, tapi dekat banget sama hidup kita di kampus, yaitu topik Smart Governance di perguruan tinggi, khususnya dalam konteks aparatur sipil negara, termasuk dosen pada perguruan tinggi negeri. Kita tidak hanya akan membahas soal teknologi yang canggih, tapi gimana tetap bisa menjadi kampus yang transparan, adil, dan manusiawi. Nah, pada episode kali ini, kita udah kedatangan dua narasumber hebat, dua dosen ASN di perguruan tinggi negeri, khususnya di Provinsi Lampung. Langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Mas Anggit Wicaksono, dosen ASN di Universitas Lampung. Silakan Mas Anggit, mungkin bisa sapa pendengar podcast kita. Iya, iya, iya. Makasih Mbak Mira. Halo semuanya. Senang bisa ngobrol di sini ya. Oke. Oke, dan narasumber kita yang kedua yaitu Mbak Friska Aresta, dosen ASN di Institut Teknologi Sumatera. Halo Mbak Friska. Ya, halo pendengar podcast ASN Menyapa Kampus. Oke, terima kasih untuk Mas Anggit dan Mbak Friska Menyapa yang sudah hadir di kampus. podcast kita hari ini. Kita akan bahas tadi ya, smart governance. Mungkin saya akan kasih sedikit pengantar dulu kali ya, Mas Mbak. Jadi kan secara umum kita tahu bahwa smart governance itu artinya ya intinya adalah tata kelola kampus yang transparan, akuntabel, responsif, dan berbasis data serta teknologi, gitu. Kalau di kampus artinya layanan akademik kita tuh jelas nggak ribet gitu ya, cepat gitu ya, keputusannya objektif. Tapi, hmm, tapi sepertinya kan masih banyak praktik-praktik yang mungkin belum good gitu ya, Mas Mbak ya gitu ya. Mungkin saya bisa kasih satu contoh gitu, dan saya nanti akan minta pendapat Mas Mbak semua gitu kan ya. Kalau misalkan case yang suka saya lihat gitu ya, mahasiswa cuman ngurus satu dokumen aja, tapi harus ketemu prosedurnya panjang banget dari admin, kaprodi, dosbing, dosen pembimbing gitu ya, serta pimpinan fakultas. Semua manual, bener nggak sih? Antri panjang, bolak-balik, capek. Dari segi mahasiswa pasti capek banget. Nah, menurut Mas Anggit dan Mbak Priska, praktik-praktik seperti ini tuh masih ada nggak sih? Masih kejadian nggak sih di kampus-kampusnya Mas Anggit dan Mbak Priska gitu kan ya? Mungkin yang pertama Mas Anggit dulu, monggo Mas. Waduh, pertanyaan begitu langsung ya. Agak Iya menjurus, Mas. tapi ya tapi gimana ya? Ya kalau dikatakan boleh jujur, ya memang masih banyak memang terkait Hmm. dengan praktek-praktek seperti itu ya. Ya, dampaknya apa gitu ya? Dampaknya besar banget gitu ya. Kalau gitu kita lihat waktunya bakal habis gitu ya kan. Ketika waktu habis itu pelayanan jadi lambat juga, dan yang lebih bahayanya kalau ada pungli ya. Nah, tapi kita kalau di kampus sendiri memang tidak ada pungli, memang sudah menerapkan itu. Takutnya nanti kampus kemudian ada yang merasa pungli karena proses yang panjang itu nanti akan mendapatkan celah untuk para pungli itu. Ya, gitulah ya. Jadi yang kalau untuk kasus seperti ini yang menyebabkan jelas citra ASN menjadi buruk gitu ya. Oke, oke, oke. Artinya memang masih banyak ya Mas Opi. Mungkin kalau Hmm. terkait pungli itu mungkin sudah nggak ada gitu ya kan ya. Oke, kalau menurut Mbak Priska sendiri bagaimana Mbak Priska? Kalau ini ya pendapat lebih ke pendapat saya ya. Jadi penyebab dari bisa bad practice lah istilahnya ya. Ini kan layanannya
sebenarnya yang harusnya bisa dipersingkat dan dipermudah gitu malah dibuat menjadi manual dan ribet gitu kan. Yang seperti kita tahu kesannya kalau di luar kesan dari orang awam gitu bahwa ASN itu tuh birokrasinya panjang gitu. Nah, padahal menurut saya sih itu bisa dipersingkat dan dipermudah. Nah, yang penting sistemnya dulu dibangun gitu. Ini kan semua terjadi karena sistemnya itu belum ada dan si pencetusnya atau yang punya ide pun mungkin belum ke arah sana begitu. Jadi Oke, lebih ke ASN ini masih di comfort zone-nya begitu, Mbak. oke. Tuh, Mm-mm. comfort zone artinya mungkin kalau kita lihat bisa jadi budaya terdahulu gitu ya Mas Mbak. Artinya dia Mm-mm, benar. pendahulunya sudah seperti itu terus kayaknya males untuk berkembang sebenarnya ya kalau kita lihat lagi mungkin itu kurang adaptif. Tapi nanti kita bahas lagi gitu ya. Tapi saya pengen masuk ke Oke. case yang kedua gitu kan Mas Mbak gitu ya. Bad practice kalau tadi Mbak Friska bilang bad practice yang kedua yang kalau saya lihat mungkin di kampus, semoga nggak di kampus Mas Mbak gitu ya, tapi di kampus yang lain mungkin gitu kan, yang ini agak sensitif tapi mungkin nyata gitu ya. Itu terkait dengan penugasan atau penilaian yang lebih karena kedekatan, bukan karena kinerja. Kalau kita bilangnya orang dalam deh gitu kan ya. Suatu dosen yang dia deket banget sama dekan atau kaprodinya, kemudian mungkin dapat penilaian kinerja itu yang lebih dari yang lain gitu. Kita tahu bahwa sekarang dosen dinilai dan kinerjanya dengan SKP, angka kreditnya sudah dikonversi dari SKP. Nah, saya ingin melihat pandangannya Mas Mbak semua gitu kan. Apakah praktik seperti ini masih ada khususnya di kampus Mas Mbak semua? Dan saya ingin minta pendapatnya juga sebenarnya praktik seperti ini tuh gimana sih gitu kan ya. Mungkin kita mulai dari Mbak Priska dulu gantian ya. Monggo Mbak Priska. Oke. Lebih ke eh, itu berarti arahnya ke nepotisme ya, Mbak Mira ya. Betul, betul Mbak. Terus juga Nepotisme. penilaian yang tidak objektif gitu. Mm-mm. Alhamdulillahnya di institusi saya sih praktik-praktik seperti itu sudah diminimalisir ya. Bahkan Mm-mm. menurut saya bisa bisa memastikan bahwa hal itu sudah tidak ada gitu. Oke. Karena di sini semuanya sudah dengan sistem merit dan juga kan udah dengan sistem online ya. Semuanya Mm. sudah serba online. Jadi pengisian BKD itu untuk BKD sister, untuk validasinya juga bukan hanya validasi. Biasanya validasi kan hanya di Kaprodi, tapi ini di Kaprodi nanti berjenjang lagi ke Mm. dekan begitu. Jadi mungkin bisa jadi si orang ini dekatnya dengan kaprodi tapi nanti kan divalidasi dengan dekan begitu Mbak. Oke, Mm. oke, Jadi oke. untuk nepotisme dan yang penilaian-penilaian kurang objektif hal itu sepertinya bisa diminimalisir Oke. dengan begitu. Artinya memang masih ada, artinya mungkin alhamdulillah gitu di Institut Teknik Sumatera di ITERA mungkin sudah tidak ada karena ada multi layer gitu ya Mbak penilaian Iya dari Kaprodi. Kalau misalkan benar. dia Kaprodi, apa dekat sama Kaprodi, Kaprodinya mungkin ini tapi berjenjang mungkin sampai ke nanti SP. Nah kalau misalkan di case di Mas Anggit sendiri gitu kan ya itu seperti Mm-mm. apa atau mungkin bisa dijelaskan juga, kalaupun ada gitu ya di kampus tertentu, itu sebenarnya penyebabnya kenapa sih Mas gitu ya? Monggo Mas. Iya, heeh. Ya kurang lebih sama dengan di ITERA juga di Unila pun seperti itu sudah sistem berjenjang. Jadi ya sistem kedekatan lagi sudah tidak bermain di sana. Jadi ya mau nggak mau ikutin sistem gitu loh, ikutin sistem merit itu. Ya kalau memang mau pakai orang dalam ya ujung-ujungnya ya tetap kebentrok dan kita menuntut integritas dari suatu ASN itu ya harus benar-benar berakhlak ya kalau kita sekarang ya gitu. Kalau tekannya penyebabnya ya ya, apa ya, biasanya terjadi karena apa ya, organisasi yang paternalistik, ya kan, sistem pengawasan yang lemah dari pimpinan, ataupun bisa juga ya kurang amanah lah dan kompeten gitu saja sih Mbak. Ya, mungkin lebih kepada eh, pribadi pimpinan yang Mm-mm. pejabat struktural yang dapat amanah tersebut yang tidak amanah gitu ya. Artinya sistem sudah Iya kita betul. siapkan sedemikian rupa, tapi ya Mm-mm. balik lagi kalau ASN yang tidak amanah bagaimana ya? Artinya sistem juga pada akhirnya juga tidak berguna gitu ya Mas. Nah, tadi Mm-mm, kita sudah betul. masuk ke situ tadi ya. Oke, kita mungkin fokus dulu ke dua case tadi ya, Mas Anggit dan Mbak Priska. Kayak kita juga ingin sebenarnya ada nggak sih solusi dari
praktis-praktis yang kurang baik gitu ya. Mungkin juga apakah ada gitu ya peran-peran kita sebagai ASN agar yang awalnya buruk tersebut itu bisa berubah menjadi praktik-praktik yang baik begitu ya, atau good practice gitu kan ya. Nah, untuk case yang pertama tadi kan terkait dengan layanan yang lambat gitu kan, sistem yang sangat panjang gitu kan, artinya masih manual gitu kan ya. Nah, untuk case seperti itu solusinya bagaimana ya? Mungkin kita mulai dari Mas Anggit terlebih dahulu. Kalau ditanya solusinya bagaimana, ya kita lihat dari suatu kampus tersendiri ya. Jadi kampus itu sudah melaksanakan digitalisasi layanan akademik atau belum gitu. Kalau di UNES sendiri sudah ada di sana pembelajaran menggunakan Siakadu gitu ya. Apa sorry, V-Class, pembelajaran LMS-nya. Jadi proses bimbingan untuk ketika kuliah secara online pun sudah tertata rapi di sana. Kalau untuk proses bimbingan gimana? Proses bimbingan kita ada namanya namanya apa namanya itu web namanya Siakadu gitu. Bahkan untuk sistem operasi dalam perkantoran kita pakai Office sendiri gitu ya, Office Oke. Unila di sana. Jadi sistem dari pembimbingan skripsi sampai tanda tangan janjian dengan dosen itu sudah ada Hmm, di sistem itu secara transparan, cepat gitu ya, dan oke. jejak auditnya dapat dipantau oleh para pimpinan. Jadi kita juga melihat atau meminimalisir gitu ya praktek-praktek dari KKN itu gitu. Oke, oke. Baik. Artinya sudah digitalisasinya sudah berjalan Mm-mm. gitu ya Mas Anggit, bahkan Iya sampai betul. pembimbingan gitu ya. Mungkin kita ke Mbak Friska dulu. Komentarnya mungkin Mbak Friska. Solusi dari case yang pertama tadi. Iya, kebetulan di ITERA pun sama ya dengan di kampus Unila dengan kampusnya Mas Anggit ya. Di sini pun Mm-mm. relatif sama. Memang mengarahnya ke digitalisasi ya. Karena apa? Karena itu kan untuk mengurangi yang namanya eh antrian panjang, kemudian juga birokrasi yang ribet gitu kan. Sama tadi kan kalau bad practice-nya kita mengarah ke pungli gitu ya. Nah, kalau semuanya serba digital, kemudian ASN yang berada di dalam sistem itu sudah melek digital dan juga adaptif dengan sistem gitu kan. Tentunya perwujudan dari smart ASN dan smart governance ini di institusi-institusi khususnya di institusi saya di ITERA itu kan bisa mempermudah untuk pelayanan publik dalam hal ini pelayanan ke mahasiswanya begitu. Nah, kebetulan Oke. kalau di ITERA khususnya di fakultas saya kebetulan di Fakultas Teknologi Industri itu memang sudah ada webnya untuk pengajuan surat atau pengajuan cuti atau apa itu semua sudah digital dengan namanya di Web Harmony kalau di FTI begitu Oke. Mbak Mira. Baik, artinya memang digitalisasi itu tidak bisa kita ini lagi ya, maksudnya kita tidak bisa tutup mata lagi, kita harus mengikuti perkembangan zaman, mungkin menjadi masukan juga untuk kampus-kampus lain yang belum menerapkan digitalisasi layanan akademik ini, mungkin bisa gitu ya, artinya bisa apa namanya melihat gitu ya, mencontoh gitu kampus seperti salah satunya adalah Unila dan ITERA gitu kan ya. Baik. Iya. Oke. Mungkin kita langsung ke yang kedua gitu kan ya Mas. Tadi yang cukup sensitif ya terkait dengan nepotisme gitu kan ya. Bahkan mungkin nepotisme itu bisa dimulai dari masa rekrutmen gitu ya. Rekrutmen ini terkait juga nanti pada akhirnya adalah di manajemen ASN itu sendiri. Nah, untuk mengatasi seperti itu atau supaya praktik-praktik buruk seperti itu tidak terjadi, mungkin ada masukan atau apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kampus lakukan gitu agar yang terjalin adalah justru good practice-nya gitu. Mungkin dari Mas Anggit terlebih dahulu, silakan Mas Anggit komentarnya. Oke, rekrutmen ya, rekrutmen. Kalau di kata pertama rekrutmen ya, kalau ASN sendiri ya, kita kan sudah ada seleksi eh, dosen yang berbasis CAT ya, gitu ya, komputer Betul. asisten tes gitu. Tapi kalau yang poin kedua tadi pilihan dosen ya jelas harus menggunakan yang saat ini pakai sister ya di sana kita sudah lengkap di sana untuk sistem BKD-nya berbasis kinerja segala macam itu sudah ada di sister itu. Kenaikan jabatan pun ya sudah ada di sana juga. Kalau di Unila ada namanya penilaian beban lebih, itu sistem juga. Jadi sistem remunerasi Unila di sana lengkap. Jadi beban lebih yang dari BKD itu dikonversi ke remunerasi begitu. Jadi Oke, ya mau baik. nggak mau kita harus berbasis sistem gitu. Baik, baik. Oke, memang mau tidak mau kita harus berbasis sistem gitu ya, Mas Mbak. Iya, Saya betul. pengen diskusi lebih panjang lagi, tapi podcast kita sangat terbatas. Mungkin ya
Mungkin kita ke closing statement katanya, artinya supaya yang banyak terjadi di kampus adalah supaya good practice tersebut makin banyak gitu ya tertanam di kampus. Mungkin closing statement mungkin dari Mbak Priska terlebih dahulu. Kira-kira mungkin pesan kesan atau seperti apa untuk para ASN di kampus. Oke, ini mungkin closing statement ya untuk ASN khususnya di institusi kampus di dunia pendidikan gitu ya. Untuk kita kan tadi sudah membahas tentang good practice, bad practice gitu ya. Dan untuk bad practice-nya mungkin lebih ke nepotisme, kemudian juga sistem yang ribet, birokrasi yang panjang gitu kan. Sebenarnya hal-hal seperti itu kan bisa bisa kita minimalisir atau malah di benar-benar dienolkan, benar-benar sudah nggak ada lagi praktik-praktik seperti itu ya. Dengan cara apa sih? Dengan cara tadi sistem merit gitu ya, the right man on the right place gitu. Dengan juga sistem penilaian yang berjenjang. Kemudian kita memberikan pelayanannya juga serba terdigitalisasi dengan sistem gitu ya. Kemudian juga kinerjanya juga terukur gitu, lebih ke akuntabilitasnya untuk ASN begitu. Begitu Oke. Mbak Mira. Siap, terima kasih closingnya Mbak Friska. Kalau dari Mas Iya. Anggit bagaimana? Ya, tadi sudah saya titipkan dengan Mbak Mira ya. Oh, Oke. sorry, ke Mbak Priska ya tadi ya. Oh, siap, siap, Semua siap. pesannya sudah Oh, dititipkan. Sama sudah berarti ya Mas tertuliskan ya. ya sama ya. Oke, siap, siap. Oke, baik. Kalau bisa saya simpulkan bahwa kalau kita tadi fokus ke masalah smart governance, kita tahu bahwa itu tidak hanya berbicara tentang teknologi, tapi justru terkait dengan yang paling penting adalah perubahan budaya kerja kita agar benar-benar smart dan menjadi ASN berakhlak. Terima kasih untuk narasumber Oke. kita hari ini, untuk Mas Anggit dan Mbak Priska. Terima kasih sudah memberikan insight yang sangat berharga. Dan terima kasih juga untuk para pendengar podcast kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam ASN menyapa ASN, menyapa kampus. ASN kampus. menyapa Terima kasih. kampus. Bye. Terima ASN kasih. menyapa kampus. Terima kasih ya. Iya.